Malam teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Jadi udah lama kayaknya tahun kemarin terakhir saya buat konten tentang pengalaman masuk kerja di Alfamidi dan vlog pertama saya. Jadi saya udah lama nggak lihat akun YouTube saya ya. Tapi terakhir saya lihat view-nya nambah drastis, nggak tahu kenapa. Yang komen juga lumayan banyak dan minta kontennya dilanjut, ada beberapa orang. Jadi ya kita lanjut aja kali kontennya ya. Sebenarnya saya udah lama mau lanjut kontennya, cuman untuk kontennya sendiri saya bingung mau buat apa. Jadi nggak ada pikiran untuk buat apa-apa, jadi kontennya stuck sampai di vlog pertama itu. Tapi ada satu komenan dari viewer saya yang mengatakan, "Bang, buat konten dong yang orang awam nggak banyak tahu." Mungkin ada beberapa kali itu sudah Bang, buat konten dong tentang yang orang awam itu banyak nggak tahu. Jadi di sini saya mulai ada kepikiran ide untuk memberitahu kalian hal apa saja yang mungkin kalian tidak tahu dalam dunia retail. Yang pertama, kerugian. Mungkin dari teman-teman sudah banyak mendengar bahwa pekerjaan retail pasti banyak istilahnya yang namanya mengganti rugi. Tapi secara detailnya apa itu? Saya bisa gambarkan menjadi 3. Kita akan mengganti rugi kalau kita melakukan kesalahan. Yang pertama, kesalahan di kasiran. Apabila kita membuka kasir dan ternyata setoran kita kurang dari yang harusnya disetorkan, maka itu menjadi minus kasir. Dan itu kita harus ganti sesuai minusnya. Misalnya teman-teman salah balikin 50.000, antoran balik 20 tapi yang teman-teman balik 50, maka kasir teman-teman sudah minus 30. Jadi itu sudah menjadi kerugian kita di kasir. Contohnya seperti itu. Dan apabila teman-teman baliknya customer itu 20.000, ternyata teman-teman baliki cuma 5.000, maka teman-teman ngepes 15.000 dan itu pun tetap harus bayar, ngepes 15.000. Jadi kalau plus atau minus di dalam kasiran itu wajib kita bayar. Dan kerugian apa lagi yang bisa kita akibatkan dari kesalahan kita? Yang kedua adalah barang expired. Jadi setiap personil di dalam toko diberikan tanggung jawab. Misalnya saya mempunyai 10 rak dan itu harus saya tanggung jawabin mulai dari kerapian, expired, dan kebersihan tentunya. Jadi setiap barang yang ada melewati masa expired atau masa retur sebelum tanggal segini, sebenarnya suatu produk itu harus dikembalikan ke gudang center atau DC. Jadi kalau kita belum kembalikan sampai batas waktu yang ditentukan, maka itu menjadi tanggungan dari kita pribadi. Kita wajib mengetel di toko. Ya barangnya boleh kita bawa dan kita pakai. Tapi kalau udah lewat expired, maka mau nggak mau kita buang barangnya dan kita ganti rugi. Dan itu kerugian kedua yang bisa kita tanggung akibat kesalahan sendiri. Dan yang ketiga apa? Barang hilang secara keseluruhan di toko. Nah, ini kerugian yang ketiga yang bisa kita rasakan akibat kesalahan sendiri juga tentu. Jadi di dalam toko itu tentu semua kita setiap bulan itu ada yang namanya SIDA atau penghitungan jumlah stok dari seluruh barang-barang yang ada di toko. Jadi stok yang ada di data komputer akan dicocokkan dengan fisik yang ada di toko. Apabila ada selisih di antara mereka, maka ini akan menjadi beban kita. Jadi misalnya stok di komputer ada 15 dan ternyata stok fisik hanya 13, maka 2 hilang dan ini menjadi tanggungan dari personil. Itu dia. Jadi misalnya personil ada 15, kita bisa dibagi 15 dari total keseluruhan kehilangan toko. Misalnya keseluruhannya ada 1.500.000, maka dibagikan 15. Tapi itu tetap ada toleransi dari perusahaan. Kita tetap dapat istilahnya kayak kompensasi lah. Ada namanya istilahnya batas toleransi kehilangan. Jadi dipotong itu semua. Jadi setiap hilang barang ada yang hilang, kita mendapatkan toleransi lagi. Nah ini mungkin yang tidak tahu, teman-teman tidak tahu dalam dunia retail itu ada yang namanya ini yang mungkin teman-teman nggak tahu. Jadi ini aja kali kontennya ya, saya pun bingung. Jadi kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak lagi, tanya aja biar nanti saya buatkan konten. Ini salah satu mungkin teman-teman yang nggak tahu. Oke, see you next time.